Perkenalkan, nama saya Jonas Rait dari kelas 12 IPA 4. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI pada aspek ekonomi. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian iptek dalam aspek ekonomi. Iptek merupakan aspek penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kemajuan peradaban manusia. Kemampuan berpikir, mencari ilmu, mengembangkan pengetahuan, dan menerapkannya menjadi teknologi adalah kelebihan manusia yang tidak bisa ditiru oleh makhluk lainnya. Dengan iptek, manusia bisa berlari dari manusia purba yang nomaden menjadi manusia modern dengan teknologi yang canggih. Iptek mempengaruhi segala aspek kehidupan termasuk menunjang kegiatan ekonomi. Iptek adalah pendorong utama dalam suatu daerah. Hal ini dikarenakan iptek menunjang 3 kegiatan utama, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama, produksi. Iptek dapat membantu mendorong kegiatan produksi, antara lain kebutuhan mesin-mesin, bahan baku untuk produksi, dan bahan penolong untuk produksi. Yang kedua, distribusi. Iptek yang memberikan kemudahan distribusi barang. Selain itu, iptek juga dapat memperlancar distribusi barang yang mempercepat barang agar sampai tepat waktu pada konsumen. Konsumsi. Iptek dapat memberikan kemudahan konsumen yang pemenuhan kebutuhan oleh karena itu, iptek dapat memudahkan konsumen untuk memperoleh barang yang dibutuhkan secara cepat. Contoh perkembangan iptek di bidang ekonomi dan industri. Dalam bidang ekonomi, aplikasi toko online menjadi salah satu contoh perkembangan. Di industri, hal ini menjadi salah satu tempat bagi masyarakat untuk pedagang barang-barang yang layak dijual. Menyusul toko online, ada aplikasi lowongan pekerjaan yang juga menjadi contoh adanya perkembangan ilmu teknologi di Indonesia. Ini sangat berguna untuk masyarakat karena pencari SDM kebanyakan mencari pekerjaan di situasi sekarang ini. Selain dua hal di atas, aplikasi konsultasi kesehatan juga berguna untuk masyarakat karena memudahkan sebagian orang untuk mendapat solusi atas sakit yang diderita, baik fisik maupun psikis mereka. Dalam segi pembayaran, transaksi jual beli atau transaksi uang juga mengalami perubahan. Jika dahulu perlu pergi ke bank untuk setor uang, sekarang hanya perlu melalui internet banking dan tidak perlu lagi bertatap muka dengan teller. Yang kedua, berikut dampak positif dari perkembangan iptek di bidang ekonomi. Yang pertama, dapat memudahkan terpenuhnya kebutuhan manusia. Yang kedua, segala sesuatu jadi lebih mudah dan cepat. Yang ketiga, dapat mendapatkan informasi dengan mudah. Yang keempat, dapat menambah wawasan pengetahuan secara luas. Tidak hanya dampak positif, ada juga dampak negatif yang diperoleh dari perkembangan iptek. Dampak negatif iptek dalam bidang ekonomi. Yang pertama, dengan mudah melakukan transaksi di internet agar memfasilitasi juga menyebabkan transaksi yang dilarang sebagai selundupan transaksi atau transaksi narkoba. Yang kedua, pembobolan sebuah lembaga atau rekening perorangan yang mengakibatkan kerugian finansial yang besar. Yang ketiga, dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan banyak kasus penipuan dalam perdagangan online. Yang ketiga, bagaimana cara meminimalisir dampak negatif di bidang ekonomi? Kita melakukan dengan cara evaluasi dalam setiap perkembangan ekonomi yang dilakukan serta dengan melakukan pengamatan ekonomi tentang daya jual produk dan risiko yang terjadi. Juga dengan membuat list agar kita dapat menghandle setiap situasi yang terjadi pada perusahaan. Mencatat setiap kesalahan, evaluasi dan prestasi yang diperoleh. Dengan demikian
tidak akan terjadi pengaruh negatif yang berdampak di bidang ekonomi. Sekian hasil penjelasan saya tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI pada aspek ekonomi. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.